Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga alhamdulillah kita tetap dalam keadaan iman, Islam, dan insya Allah tetap istiqomah. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa hadir pada pengajian ini. Ya, apa kabar Ibu, Bapak semuanya? Mudah-mudahan Alhamdulillah sehat. Pagi ini saya ingin menyampaikan tentang infaklah dengan harta yang baik, ya, dengan hal-hal yang baik. Dalam surat Al-Baqarah 267 sampai 269. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ya, kita lihat maknanya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Hai orang yang beriman, anfiqu, nafkahkanlah di jalan Allah, min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, ya. Sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Ini hasil panen mungkin, ya. Wala tayammamul khabitha minkum tunfiquna, ya. Jangan kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan, ya. Walastum biakhirina illa tuqbidu fi. Padahal kamu sendiri tak mau mengambilnya, ya, melainkan dengan memincingkan mata karena tidak suka, karena jelek. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha ghaniyyun hamid, ya. Allah Maha Ghani, ya, Allah Maha Kaya, Hamid, lagi Maha terpuji. Nah, jadi Allah memanggil orang beriman, menyuruh orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, ya, berinfaklah kamu, bersedekahlah kamu, min thayyibati ma kasabtum, dengan sedekah yang baik, ya, menafkahkan harta kita, nafkahkan yang paling baik,
yang kita cintai, biasanya uang yang kita cintai, dan yang halal. Ya. Jadi Allah menyuruh menginfakkan yang baik, melarang berinfak harta yang jelek. Ya, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Nah, siapa menanam bibit unggul, niscaya tanah tumbuh, insya Allah juga unggul dan berkualitas. Ya. Jadi hidup ini seperti bercocok tanam. Siapa yang memberikan yang terbaik dan istimewa untuk Allah, untuk sama manusia, tapi ini kita niatkan untuk Allah, mencari ridha Allah, maka ia akan mendapatkan yang terbaik dan istimewa dari Allah. Siapa yang berinfak buruk, maka ia akan menerima yang buruk. Nah, ini perintah Allah untuk berinfak yang baik. Kalau kita berinfak yang baik, pasti kita akan menerima yang baik juga. Kita menanam yang baik, pasti kita akan memperoleh hasil yang baik. Harta yang diberikan Allah kepada kita adalah harta ujian dari Allah. Ujian dari Allah untuk menguji kita. Apa yang diberikan Allah yang baik, siapkah kita untuk menafkahkannya, untuk mengembalikannya ke jalan Allah? Maka beruntunglah orang yang mendedikasikan harta terbaiknya di jalan Allah, pasti Allah akan memberinya yang lebih baik. Ya, itu sudah Allah janjikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan meraih kebaikan sehingga kamu menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Nah, kita harus tahu juga bahwa Allah Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ya, insya Allah. Meskipun Allah menyuruh bersedekah harta yang baik-baik, Allah tidak memerlukannya. Ya, kita menafkahkan untuk sesama kita. Ya. Hal ini untuk dimaksudkan untuk mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Ya. Allah Maha Kaya. Allah Maha luas karunia-Nya. Tidak akan habis apa yang ada pada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Dermawan. Ya. Dia membalas sedekah yang baik dengan berlipat ganda. Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ya. Seperti dia menanam satu biji, bijinya tumbuh pohon, pohonnya bercabang 7, tiap-tiap cabang berbuah 100. Ya, jadi masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamatsali habbatin, seperti ambatat sab'a sanabila. Ditanam tumbuhlah pohon bercabang 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap cabang 100 buah, ya 100 biji. Nah, itulah Allah mengganjar hambanya yang berinfak dengan ganjaran yang berlipat ganda. Allah Maha terpuji dalam seluruh perbuatan, firman-Nya, syariat-Nya, ya insya Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Rabbul Alamin, Allah yang Maha Kaya. Nah, kemudian ayat 268 menjelaskan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya. Ayat ini menjelaskan bahwa setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah, wallahu ya'idukum, Allah menjanjikan untukmu maghfiratan minhu wa fadla, ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Ya, sungguh Allah Maha luas
lagi Maha mengetahui, Maha luas karunia-Nya. Ya. Jadi setan selalu mengganggu kita. Ya. Setan memiliki teman setan juga. Ya, manusia yang bersifat setan, kikir. Ya. Nah, berteman dengan setan berarti membiasakan perbuatan kejahatan, ya, termasuk kikir, dusta, gitu ya, munafik, korupsi, ya, itu mendustakan kebenaran. Bila pernah berteman dengan setan, segeralah berlindung kepada Allah dari gangguannya. Ya, jadi kita A'udzubillahi minasyaitonirrajim atau kita baca ayat kursi supaya setan lari terbirit-birit, tidak mengikuti kita di dalam rumah. Ya, jadi setan itu menjanjikan, ya, asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan kefakiran dan kemiskinan, ya, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Ya, jadi setan menjanjikan kamu kemiskinan, menakut-nakuti dengan kemiskinan agar kamu tidak berinfak, agar kamu tidak menafkahkan hartamu di jalan Allah. Ya. Nah, insya Allah orang yang pelit itu sangat keras azabnya. Coba kita lihat surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33, ya. Itu azab Allah bagi orang yang kikir, ya. Kebunnya hancur, terbakar, disambar oleh halilintar. Ya. Jadi Allah menguji kepada kita manusia semuanya banyak nikmat, ya, banyak kemewahan. Apakah kita mau mensyukuri nikmat itu? Kita mau menunaikan hak-hak Allah, memenuhi seruan Rasul-Nya? Ya. Ternyata dalam cerita ini, ya, mereka pelit, tidak mau berinfak. Pada waktu dia mau panen, dia berkata kepada temannya, ayo panen pagi-pagi aja supaya tidak ada orang yang melihat. Ya, dia lakukan pagi hari supaya tidak ada yang mengetahui, dan mereka bersumpah tidak akan memberi kepada orang miskin. Itu niatnya seperti itu. Malam hari datang hukuman Allah berupa halilintar yang membakar kebun itu. Habislah terbakar, tidak jadi panen. Itulah akibat orang kikir. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Pagi harinya orang yang mau panen itu datang ke kebunnya, mereka terkejut. Apa ini kebun saya? Dia sadar ini kebunnya telah terbakar. Karena niat jeleknya tidak mau berbagi. Kata mereka, Allah marah dan memusnahkan kebun ini. Dan kita termasuk orang yang berdosa. Untung dia sempat sadar. Ya. Nah, kemudian di antara mereka ada orang yang baik pikirannya. Mereka berkata, ini adalah karena akibat kita tidak mau berinfak di jalan Allah. Ya. Jadi kita telah merugikan diri kita sendiri. Tidak mau berbagi. Ya, tidak mau berbagi sehingga itu tadi mereka kebunnya terbakar. Ya. Kemudian alhamdulillah para pemilik kebun itu lalu bertobat. Ya, nah itulah azab Allah bagi orang yang kikir. Ya. Kebunnya malah terbakar, dia tidak mendapat apa-apa. Itulah janji Allah bagi orang yang kikir, dan insya Allah bagi orang yang dermawan, ya'idukum maghfiratan wa fadlan. Allah janjikan ampunan dan karunia yang luas. Ya. Jadi Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya bagi mereka yang mau berinfak, tidak kikir. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, kembali ke surat tadi Al-Baqarah. Ya, jadi Allah menjanjikan ampunan sebagai perimbangan perbuatan yang
mereka lakukan. Ya, innallaha ghafurur rahim. Taubat, Allah akan beri ampunan. Sungguh Allah Maha Penyayang. Nah, jadi janganlah kita mengikuti setan, karena setan itu mengganggu kita, membisik-bisiki kita untuk menjadi orang yang kikir. Ya. Mereka mengatakan kalau kamu bersedekah, kamu akan miskin, ya, sehingga kita dibisik-bisiki supaya tidak bersedekah, supaya kita kikir, gitu ya. Nah, sedangkan Allah menjanjikan maghfiratan minhu wa fadlan, ampunan dan keutamaan atau karunia dari Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ya, insyaallah. Itu ayat 268 ya. Kemudian 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Ya. Jadi Allah katakan, insyaallah Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendaki. Ya. Berbagai pengertian hikmah yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran tentang halal, haram, dan masalah-masalah yang lain. Ya. Juga pemahaman terhadap agama, pengetahuan, fikih, Al-Quran. Ya. Nah, insyaallah sungguh karunia Allah sangat mahal nilainya. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, tiada iri seseorang kecuali terhadap dua orang. Satu orang yang diberi kekayaan, ia infakkan hartanya dengan baik. Orang yang diberi hikmah, lalu dia memutuskan berdasarkan hikmah dan mengajarkannya. Nah, tuh, tiada iri kecuali terhadap dua orang itu. Yang punya harta, dia infakkan. Yang punya hikmah, dia punya ilmu, atau dia punya tahu tentang hikmah, ia putuskan sesuatu berdasarkan hikmah. Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah mengambil manfaat dari nasihat dan peringatan kecuali orang yang berakal. Ya, jadi Allah memerintahkan berinfak yang baik-baik. Apa saja harta yang baik yang kamu infakkan jalan Allah, maka pahala berlipat ganda pasti kamu akan peroleh. Dan janji Allah tadi saya sebutkan surat Al-Baqarah juga itu 260 kalau nggak salah ya. Nah, jadi seseorang yang bersedekah, yang berinfak, ya, ia mencari keridhaan Allah. Maka pahalanya dicatat Allah pada saat itu juga. Ya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu diberi pahala yang cukup, bahkan berlipat ganda. Tadi sudah saya bacakan. Ya. Nah, itu harta yang baik yang kamu nafkahkan, Allah ganti 700 kali lipat. Nah, di sini surat Al-Baqarah 262 ini menafkahkan harta di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu, tidak menyebut-nyebut pemberiannya, tidak menyakiti perasaan yang menerimanya, maka ia akan peroleh pahala di sisi Tuhan dan tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Ya, jadi harta yang kita infakkan di jalan Allah, marilah kita ikhlaskan. Ya, insya Allah sangat manis manfaat daripada sedekah ini kalau kita sudah merasakan. Ya, itu janji-janji Allah pasti benar. Ya. Nah, jadi kita berinfak di jalan Allah jangan diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan bagi yang menerima. Ya, tak usah sebut-sebut, tidak menyakiti perasaan yang menerima. Ya, insya Allah lahum ajruhum, bagi mereka pahala inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun
alaihim walahum yahzanun. Ya. Dan jangan khawatir, jangan bersedih. Allah pasti akan mengganti berlipat ganda. Itu masih ingat mungkin keistimewaan sedekah? As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. Diulang-ulang sampai 3 kali oleh Rasulullah. Sedekah itu ajaib, sedekah itu ajaib, sedekah itu ajaib. Ajaibnya di mana? Bila kamu infakkan hartamu, maka kamu akan terhalang dari segala mara bahaya. Bila kamu infakkan hartamu, sedekahkan hartamu, insya Allah kamu akan sehat, terhindar dari penyakit. Ya, yamurruna ala sirat kal barqil khafif. Kamu akan melalui sirat seperti kilat yang menyambar. Itulah keajaiban daripada sedekah. Ya. Jadi masih banyak lagi keajaiban-keajaiban lain yang dijelaskan oleh Rasulullah. Bila kita bersedekah atau berinfak, maka Allah akan menghapuskan 700 kesalahan bagi pemilik infak itu. Subhanallah, begitu besarnya ganjaran Allah terhadap kita yang rajin, yang suka berinfak. Ya, kalau kita sudah merasakan, ibu-ibu, bapak-bapak pasti sudah merasakan nikmatnya orang bersedekah, sehingga kita tidak pernah akan berlaku kikir mengikuti godaan-godaan atau bisikan-bisikan setan. Ya, jadi insya Allah tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Yang orang yang suka bersedekah tidak pula bersedih, karena Allah menjanjikan akan yamurruna ala sirat kal barqil khatif. Dia akan melewati sirat menuju surga seperti kilat yang menyambar. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang muslim itu bila dia menafkahkan hartanya kepada saudaranya, ya, mengharapkan pahala dari Allah, maka itu akan merupakan sedekah baginya. Ya. Kemudian siapa yang bersedekah senilai sebutir kurma, jadi sedekahnya sebutir kurma dari usaha yang halal, ya, Allah hanya menerima yang baik-baik saja tadi, ya. Insya Allah akan menerimanya, kemudian mengembangkan bagi pelakunya, sebagaimana salah seorang di antara kamu memelihara anak kuda sehingga sebutir kurma itu menjadi sebesar gunung. Jadi ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghani, ya Wahhab, sebutir kurma engkau ganti sampai sebesar gunung. Saking berlipat gandanya balasan Allah kepada orang yang berinfak karena mencari ridha Allah. Nah, itulah keistimewaan orang yang berinfak, ya, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah itu tadi. Ya. Nah, kemudian juga kan ada juga masalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha'a mardatillah. Itu mungkin Al-Baqarah juga, tapi ayatnya 262 apa berapa itu ya. Ya. Jadi orang yang berinfak di jalan Allah, ya, seperti membelanjakan hartanya, seperti dia mencari keridhaan Allah dan keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Ya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Artinya buahnya pun berlipat ganda. Nah, inilah janji Allah pada orang yang berinfak karena mencari ridha Allah. Ya. Nah, kemudian Allah akan kebun itu kalau tadi saya terangkan bahwa orang yang pelit kebunnya malah terbakar. Ya, nah ini orang yang berinfak fisabilillah kebunnya malah buahnya berlipat ganda. Ya, nah ini yang ayat ini terbakar anunya karena dia pelit gitu ya. Nah itulah ibu-ibu, bapak-bapak tentang harta
yang kita infakkan fisabilillah, insya Allah banyak keistimewaan-keistimewaannya. Di antaranya Allah akan memberikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah akan memasukkan ke surga lewat sirat kalbaratil khatib, seperti kilat yang menyambar. Mudah-mudahanlah kita menjadi orang yang sudah biasa, sudah rajin, sudah menikmati sedekah. Terus monggo. Baik Bapak Ibu itu. Ya. Jadi dalam agama kita anjurkan untuk berinfak dan kita akan mendahulukan kerabat dekat. Jadi kalau kerabat dekat yang membutuhkan, ya kita utamakan dulu kerabat dekat. Jadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Dr. Wahyuni, ya mana yang didahulukan? Apakah ke masjid, ke rumah yatim, atau kemana? Dan ini ada saudara dekat yang sedang membutuhkan. Ya, jadi beberapa hadis dulu pernah saya lupa hadisnya bunyinya bagaimana, itu kita dahulukan saudara dekat kita. Nah, ini ya. Jadi ini Allah katakan, ini disampaikan dulu Al-Baqarah 15 ya. Jadi mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawabnya, apa saja harta yang kamu nafkahkan adalah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang sedang dalam perjalanan. Ya, itu kita akan berikan dulu kepada sanak kerabat. Ya, kalau kita punya banyak, ya mungkin sanak kerabat iya, yang lain-lain juga iya. Tapi kalau ini di sini Bu Dokter mengatakan mana yang didahulukan. Nah, itu lebih baik kita, Allah mengatakan atau Rasulullah mengatakan bahwa dahulukanlah sanak kerabatmu. Ya. Setelah itu baru yang lain-lain. Kalau untuk ayah dan ibu, nah itu bukan sedekah, tapi kita berikan harta kita kepada ayah dan ibu kita, bukan nilainya, bukan nilai sedekah. Ya. Nah itu kalau untuk orang sanak kerabat dekat, kita dahulukan sanak kerabat, baru yang lain-lain mana yang lebih utama. Insya Allah itu juga sudah diprogramkan oleh Bu Dokter ya, bahwa ini dulu. Ternyata ada saudara yang memerlukan karena sakit, maka dahulukanlah yang sakit itu, kemudian insya Allah karena Allah mengganti yang berlipat ganda, kemudian baru kita ke yang lain-lain. Nah seperti itu, jadi semuanya dapat ya, keluarga dapat, masjid dapat, anak yatim juga dapat, insya Allah. Semua punya dasar gitu ya. Jadi NU misalnya kalau subuh pakai kunut, Muhammadiyah tidak ya. Tapi itu semua ada dasarnya. Karena itu kalau misalnya kebetulan di rumah dekat rumah kita masjidnya Masjid NU, kita Muhammadiyah, pada waktu subuh kita kunut, ya kita mengikuti itu. Karena itu ada dasarnya juga. Ya. Nah, biasanya begitulah yang dilaksanakan sehingga tidak terjadi percekcokan yang ya tentang urusan-urusan seperti itu, karena semua punya dasar yang jelas. Memang itu kalau ini masjidnya Muhammadiyah, itu paling ciri khasnya ya. Kalau terawihnya sekian rakaat. Ini masjidnya NU, kalau terawih sekian rakaat. Semua sudah paham itu, dia tinggal milih saja. Ya, dan sudah memahami. Kalau orang yang mengerti, dia tahu dia kadang-kadang ya sholat di sini, bisa di sini, karena semuanya ada dasar yang dipakai. Kenapa dia pakai sholat sekian rakaat, kenapa dia terawih sekian rakaat. Itu semua ada dasarnya dan tidak dipercayai lagi sekarang, sudah biasa itu. Insya Allah begitu. Baik. Ya, mau berbagi baju, tapi tidak baju baru ya, tapi masih layak pakai, kan gitu ya. Nah, jadi kita kalau mau berbagi, berilah yang baik ya, meskipun mungkin kalau kita biasanya kan ada baksos milih-milih baju, kita pilih yang masih bagus ya, bukan yang jelek-jelek, kita pilih yang masih bagus, yang mungkin masih kita bisa pakai,
tapi mungkin sudah sesek gitu. Tapi kan dengan orang lain kan tidak sesek ya. Jadi masih bagus ya. Dan itulah yang harus kita berikan. Bukan baju bekas dikumpulkan, bukan cari yang jelek-jelek, tetapi pilih yang bagus-bagus karena Allah sudah katakan berilah yang baik, maka Allah akan memberi yang baik pula. Kalau kamu memberi yang jelek, naudzubillah min dzalik, kita akan diberi ganjaran yang jelek. Nah, kita juga nggak suka gitu ya. Nah, karena itu berilah yang baik dan pada waktu kita memberikan sampaikanlah dengan kata-kata yang bagus juga. Maaf Bu, ini baju bekas, insya Allah masih pantas dipakai gitu ya. Nah, jangan sampai ibu memberikan tetapi dengan sebel gitu dilempar atau ibu mengata-ngatai mereka, nah itu tidak boleh ya. Jadi berikanlah meskipun itu baju bekas, sampaikanlah dengan kata-kata yang baik ya. Jangan sampai Bu wis kita kayak meneh-meneh aja rene maneh, mungkin tidak akan diikuti kata-kata seperti itu ya, karena kata-kata seperti itu akan membatalkan sedekahnya gitu ya. Jadi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu ikuti sedekahmu dengan kata-kata yang menyakitkan hati atau memberikan yang jelek. Nah, itulah. Jadi berikanlah yang baik meskipun mungkin sudah bukan baru tapi masih pantas dipakai. Kita masih suka pakainya. Kalau kita nggak suka berarti itu tidak suka disukai orang lain juga. Itu ya, Bu Lila. Jadi yang ditanyakan apakah ya bagaimana meyakinkan hati kita, memantapkan hati kita bahwa kalau kita bersedekah, insya Allah Allah akan ganjar berlipat ganda. Inilah kita kokohkan, kita kuatkan iman kita bahwa janji Allah pasti benar. Ya, janji Allah pasti benar, seperti yang sudah saya bacakan tadi ayatnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah kama salihabbatin. Seperti satu biji yang ditanam. Tumbuhlah ambatat, tumbuhlah biji itu menjadi pohon yang sab'a sanabila, bercabang 7. Ya, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, 261. Jadi tiap-tiap cabang berbuah 100. Nah, itu artinya Allah wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini firman Allah menjelaskan bahwa siapa yang berinfak Allah ganti berlipat ganda. Kita buktikan ya bahwa tidak ada orang yang rajin sedekah akan miskin. Tapi memang ini kita harus meyakini betul. Ini iman kita harus bagus, kita kokohkan, kita yakini bahwa firman Allah pasti benar. Janji Allah pasti benar karena semua Allah yang menguasai. Semua Allah yang memiliki akan diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Akan diberikan berlipat ganda kepada orang yang rajin sedekah. Itu Allah Maha Kuasa. Ya, nah itu jadi ayat ini menjelaskan satu biji ditanam tumbuh pohon-pohonnya bercabang 7, setiap cabang berbuah 100. Artinya apa? Ganjaran Allah itu berlipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, Allah melipat gandakan ganjarannya liman yasha bagi siapa yang dikehendaki. Ya, wallahu wasi'un alim. Sungguh Allah maha luas karunia-Nya. Ya, nah ini janji Allah atau penjelasan Allah meyakinkan kita bahwa orang yang suka sedekah pasti dia akan diganjar lebih banyak lagi.
Ya, karena Allah Maha Luas karunia-Nya. Mungkin nanti Ibu Anu bisa ngecek lagi ayatnya di Al-Baqarah itu tadi 261. 261 ya. 700 kali lipat itu bukan persis 700, berlipat-lipat. Itu Ya. Bu Mas. Terima kasih. Sedekah subuh ya, mungkin ini memang ibu-ibu tertarik atau termotivasi setiap subuh bersedekah. Ya, insya Allah kalau apa yang disampaikan oleh Bu Pen tadi, dia akan niatnya sedekah subuh tidak hanya setengah liter, tapi sekaligus saja 1 liter, berasnya 5 kilo. Tahu apa yang dia niatkan. Jadi kita nggak mungkin lah kita siap subuh membagi 1 on gula misalnya 1,5 kilo enggak. Iya, Nah, betul. kita tahu juga bahwa sedekah itu tidak hanya berupa harta, zikir pagi itu masuk gitu ya. Jadi kita Oh, kalau itu insya Allah berarti sedekah selain harta itu insya Allah buat sedia. Tapi yang berupa katakan harta itu yang saya tanyakan. Oke. Oh ya, ya jadi artinya umpama enggak tiap hari seperti itu, tapi karena sudah diniatkan untuk misalnya seminggu, maka berasnya dikasihkan misalnya atau untuk 1 bulan berasnya dikasihkan 10 kilo misalnya, itu kan sudah niatnya kan sudah dicatat oleh Allah seperti itu ya. Nah, jadi mungkin Bu Penny sudah paham bahwa sedekah itu tidak hanya harta, mungkin juga ilmu ya. Ibu memberikan kultum misalnya, kemudian juga Ibu zikir, kemudian Ibu juga suka senyum gitu ya. Semuanya adalah ya semuanya sudah kita bahas dengan jelas bahwa marilah kita bersedekah dengan harta yang baik, dengan harta yang halal, bukan hasil korupsi dan sebagainya. Dan marilah kita sampaikan infak kita kepada yang bersangkutan, jangan diikuti dengan la yutbi'una ma'anfaqu mannan wala adha ya. Sampaikanlah infak kita itu jangan diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan perasaan atau jangan disebut-sebut. Nah, itu aja. Nah, insya Allah mudah-mudahan sedekah kita bermanfaat bagi diri kita fid dunya wal akhirah. Amin. Dan kita akhiri, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdaz zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Amin. Al-Karim wa azim sultanik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi min amrina rasyada. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi a'inni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Amin. Rabbishir warham wa anta khairul rahimin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.